Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastmu, podcast pemuda Muhammadiyah Batur. Kembali lagi bersama saya di acara podcastmu Pemuda Muhammadiyah Batur. Ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Maka saya kenalkan teman kita yang ada di samping saya bersama Mas Faza. Faza. Nama Ya. lengkap? Ahmad Faza. Ya, nama lengkap adalah Ahmad Faza. Beliau adalah salah satu pimpinan 13 di pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Batur. Sebelumnya saya akan bertanya pengalaman ya. Yang pertama Siap, boleh. pendidikan, kemudian nanti lanjut pengalaman organisasi. Nggak nanya kabar dulu, Mas. Nggak nanya kabar dulu, saya sehat apa enggak? Ya, karena Mas Faza sudah datang ke tempat ini, insya Allah Mas Faza sehat. Masya Allah, luar biasa. Baik, Mas Faza. Ya. Yang pertama saya ingin menanyakan pengalaman atau riwayat pendidikan. Karena mungkin teman-teman kita yang di Batur ini belum tahu riwayat pendidikan yang Mas Faza jalani. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman saya ini, Mas Dia. Ya. Alhamdulillah beliau saat ini kelihatan semakin ganteng ya, Mas. Amin, amin. Oke, saya sebetulnya untuk masalah riwayat pendidikan dari kecil memang saya lama di Batur, Mas. Saya lama di Batur, dari TK saya sekolah di Batur, TK Aisyah kebetulan. Kemudian SD di SD Negeri 1 Batur. Kemudian saya melanjutkan ke Sanawiyah Muhammadiyah di Gondang ya. Di Gondang itu dulu zamannya Pak Zubaidi, Mbah Dirin. Kepala sekolahnya masih Pak Mujib dulu. Pak Mujib. Oke, saya sampai selesai dari MTS, saya melanjutkan ke Jogja, Mas. Ke Jogja. SMA. SMA-nya, oke, Aliyah dulu ambil Aliyah. Di Aliyah, Madrasah Aliyah Mu'alimin Muhammadiyah. Yogyakarta, ya. Setelah itu selesai dari Mu'alimin, saya melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Sampai selesai, sampai mendapatkan profesi sebagai dokter hewan. Sampai situ, Mas. Ya, baik. Sebelum kita lanjut bertanya tentang pengalaman berorganisasi tadi, disampaikan bahwasanya masuk ke kedokteran ya. Ya. Ya, ini sangat menarik. Mungkin bisa disampaikan mengapa mengambil dokter hewan. Dokter hewan. Ya. Kenapa nggak dokter manusia gitu kan? Ya, karena pertama saya senang, dari kecil memang saya senang hewan. Dari background keluarga saya, bapak saya peternak. Dari situ dari kecil memang saya sudah disuguhkan ternak gitu ya, hewan ternak sapi, domba gitu kan, ayam lah. Dari kecil memang bapak senang ternak, jadi saya genetiknya mengikuti bapak saya. Jadi sama-sama senang ternak. Meskipun nggak semua seperti itu di dalam keluarga saya, tapi setidaknya itu menurun ke saya dan ke adik saya yang laki-laki, si Mas Rozan itu. Ya, Mas Faza sekarang berdomisili di mana? Saya di Banjarnegara, di daerah Gumingsir nggih, Sukanandi. Nggih, tapi saya kebetulan masih banyak kegiatan di Batur, ikut sama teman-teman yang di Batur karena memang rasanya berat gitu. Rasanya berat tidak ikut berkecimpung sama-sama bareng teman-teman pemuda ini, rasanya berat lah untuk saat ini. Jadi saya masih berkegiatan di Batur, masih bertani, masih beternak, masih praktek dan lain-lain lah. Okay. Umur berapa sekarang? Umur 37. 37. 37. Sudah menikah berarti? Ampun, Mas. Anak baru 1, Mas. Baru satu. Target berapa? Target ya sedikasihnya, Mas. Sebanyak mungkin lah. Baik, Mas Faza, berapa bersaudara? Saya kebetulan 5 bersaudara, Mas. 5 bersaudara. Mas Faza yang ke? Mbarep. Oh, yang pertama. Ya, anak sulung. Kemudian yang kedua? Yang kedua perempuan. Apanya ditanyakan? Yang kedua? Ya, yang kedua namanya. Oh, namanya Aminatul Zuhro. Sekarang Sekarang di Batur. Oh, di Batur. Ya. Kemudian yang ketiga?
Zulfah Briliani. Zulfah. Itu Ya. di mana? Di Batur. Di Batur juga. Oh iya. Kemudian yang keempat Yang keempat Rozan. Saya Rozan. Rozan. Ya. Sekarang di Batur. Di Batur juga. Kemudian yang terakhir Terakhir Azmia. Azmia. Sekarang Ikut kegiatan itu Indonesia Mengajar di Papua sekarang. di Papua. Papua. Sudah berapa bulan? 6 bulan apa ya kalau nggak salah? 6 6 bulan. bulan 7 bulan lah. Programnya Sekarang itu. berapa bulan? Kalau tidak salah setahun. Setahun. Ya, Mas Faza Ya. sekarang kan berdomisili di Banjar, tapi sering di Batur ya, ikut Ya. kegiatan pemuda, kemudian bertani, Yeah. ternak dan Ya. lain-lain. Yang menjadi pertanyaan, kegiatan apa yang Mas Faza lakukan di Banjar? Untuk di Banjar kemarin saya ikut sama teman-teman di Dinas Pertanian, tapi tidak lama lah, paling hanya sekitar 1,5 tahun lah. Itu kegiatan apa? Itu program Upland namanya. Upland. Upland itu apa namanya, kegiatan integrasi untuk domba sama kopi. Nah itu ada pendampingan ke kelompok-kelompok ternak, kemudian ada pembangunan infrastruktur dan lain-lain lah. Saya ikut di kegiatan itu. Terus kemudian untuk kegiatan lain ya paling apa namanya, Juleha Mas. Juleha. Itu apa Mas? DPD Juleha Banjarnegara. Itu juru sembelih halal. Juru Juru sembelih sembelih halal. halal. Itu Ya, resmi dari resmi dinas. ya, dari dinas, juga ada pendampingan dari Dinas Pertanian juga ada. Karena itu memang kita sebenarnya sempat apa namanya, sedih lah ketika beberapa waktu yang lalu, kemudian tahun kemarin kan saya kurban kan nggak bareng gitu Mas. Oh, Nah, iya. iya kan, Idul Adhanya nggak bareng, kemudian saya kurban di Banjar, dan ternyata pas saya lihat tuh ternyata banyak kasus-kasus, artinya mungkin kaitan dengan penyembelihan kurang bagus, terus kemudian mungkin kurang syar'i lah, terus kemudian perlakuan terhadap daging dan hewan juga kurang manusiawi. Akhirnya kami bersama dengan teman-teman dokter hewan, kemudian dan dari pendampingan dari dinas juga membentuk Dewan Pimpinan Daerah Juleha Kabupaten Banjarnegara. Oh, berarti itu memang asli dari Banjar. Dari Banjar, dari Banjar. Karena kabupaten yang lain kebetulan sudah ada, dan Banjar ini kayaknya termasuk yang terakhir lah. Oh, daerah lain sudah ada. Rata-rata sudah ada. Kayak di Brebes, kemudian di Cilacap itu kan sudah duluan lah. Banjar ini kan belum ada, makanya kemarin di Kampung Gagot itu, daerah Kampung Gagot Purwonegoro itu, di situ kumpul ada 20-an orang membentuk itu. Ya harapannya ke depan ada pelatihan termasuk kemarin dari Batur juga ada itu Mas. Ya itu kan? Target Sempat dengar ya di tanggal 23 kemarin. Waalaikumsalam. Salam. Oh, monggo Mas. Monggo. Wah, apa ini? Kopi nih kayaknya nih Mas. Mantap. Ya, kita lanjut ya Mas. Oke, sebentar Mas. Ya. Boleh copot jaket ya? Boleh. Suasana semakin panas ini Mas. Aduh. Luar biasa. Mungkin di sini satu-satunya tempat di mana ada AC-nya. Iya ini Mas. Ini dari yang punya studio ini nggak masang AC nih, salah ini. Ya, kita lanjut ya Mas. Oke, siap. Itu pembentukan Juleha berarti setelah Idul Adha tahun kemarin? Atau sebelum? Setelah Idul Adha. Oh, jadi mengambil pelajaran ya dari Idul Adha. Ya, kemarin. terus informasi kan juga banyak Mas. Artinya memang ya bentuk tanggung jawab lah. Bentuk tanggung jawab dari teman-teman dokter hewan dan teman-teman dinas untuk menyelenggarakan ini. Ya. Gitu. Untuk Juleha sendiri apakah ada program, artinya tujuan yang diharapkan dengan dibuatnya Juleha ini? Jelas Mas. Program utamanya adalah setidaknya
dalam menyembelih itu harus benar-benar syar'i, itu pasti Oh, kan ya. Ya, itu berlaku tidak hanya pada kurban. Jenengan juga nanti kalau berkeluarga, misalnya jenengan kemarin ikut, nanti berkeluarga jenengan punya ayam, ya kan? Ya. Kan penyembelihannya juga harus syar'i. Dan itu misalnya jenengan berumah tangga berapa puluh tahun, mau tidak mau jenengannya harus sembelih. Ya. Ya, kalau jenengan tidak tahu ilmunya, asal nyembelih cuma asal wani, bagaimana ya kan? Ya. Begitu. Ya, itu mayoritas di Batur kan ada banyak hewan ya, banyak orang beternak. Itu apa penyebab hewan-hewan itu sakit? Apakah musiman atau tempat atau apa? Banyak sih Mas, kalau misalnya hewan sakit, penyebabnya juga macam-macam. Bisa karena faktor musim, bisa karena faktor penyakit kayak infeksi virus, bakteri, cacing, ya kan? Banyak Mas, banyak. Apalagi sekarang kan yang lagi musim adalah virus. Nah, virus PMK ya kan? Pernah Itu dengar ya? PMK. Penyakit mulut dan kuku. Hmm, Nah, itu kan dulu terakhir di Indonesia sebenarnya tahun 84 Mas. 8. 84. Setelah itu kan free, Indonesia bebas dari penyakit mulut dan kuku. Tapi sekarang mulai tahun kemarin ya, 2021 lah, setelah Covid itu Ya. ada penyakit itu masuk lagi ke Indonesia ternyata. Karena memang dengar-dengar sih katanya ada yang impor ilegal gitu kan. Oh. Dari Thailand atau mana lah, saya kurang begitu mengikuti masuk ke Indonesia. Dan di Batur juga sudah cukup banyak yang kena, dan sampai beberapa periode lah kenanya itu, sampai gejalanya juga bermacam-macam, berubah-berubah. Dari awal gejalanya ya seperti namanya, penyakit mulut dan kuku, mulutnya berliur terus sampai luka itu kan, sama kukunya biasanya kadang sampai copot itu kalau di domba. Nah, semakin ke sini kalau yang pernah kena itu sangat mungkin kena lagi ya. Nah, ketika kena lagi itu sudah berubah lagi gejalanya. Nah, makanya sudah bermutasi kan. Jadi ya itu Mas, banyak penyebabnya. Nah, itu biasanya apakah hanya diberi obat, makanan, minuman atau harus dioperasi? Itu kan penyakit virus ya. Virus itu sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Beda sama bakteri ya. Beda kan virus dengan bakteri, itu ternyata beda. Virus itu pencegahannya dengan vaksinasi. Ya ketika belum dilakukan vaksinasi ya masih mungkin terkena. Sudah vaksin saja kan tidak mungkin bisa mengcover 100%. Oh, ya vaksin kan? berarti hanya mencegah ya? Vaksin hanya mencegah, itu pun tidak bisa mengcover 100%. Maksudnya misalnya jenengan divaksin ya Mas ya. Tidak menutup kemungkinan jenengan masih bisa kena. Kan seperti itu. Jadi kalau yang untuk penyakit tadi itu ya pencegahannya itu. Kalau enggak ya tetap diobati Mas, disuntik antibiotik bukan untuk virusnya ya, tapi untuk mencegah penyakit yang lain. Karena ketika hewan kena virus itu otomatis antibodinya kan turun. Nah, gampang kena penyakit-penyakit yang lain. Nah, yang yang dimungkinkan itu kan penyakit-penyakit bakteri lah. Makanya tetap ada pengobatan antibiotik untuk mencegah infeksi sekundernya. Itu salah satu contohnya aja Mas. Banyak lah penyakit yang lain. Mas Faza itu hanya fokus ke domba, sapi atau ke yang lain? Sebetulnya hampir seluruh hewan sih Mas. Oh, seluruh hewan. Iya, pernah saya pelajari. Cuman saat ini memang fokusnya saya ke hewan besar Mas. Domba, sapi, kambing. Ya bukan berarti yang kucing, anjing itu enggak Mas. Tapi ya fokusnya saya baru ke situ. Ya kadang kalau misalnya ada kucing sakit apa ya masih tetap saya obati, tapi memang alat dan obatnya terbatas gitu loh. Jadi memang saya belum berani buka praktek. Apabila hewan terkena penyakit ya, katakan virus, apakah itu bisa menular ke hewan lain? Dan yang kedua, apakah bisa menular ke manusia? Kalau yang saya katakan PMK tadi ya Mas ya. Oh ya. PMK itu sangat mudah menular ke
hewan lain, terutama hewan berkuku belah. Hmm. Kuda berkuku belah enggak? Kuda belah nggak? Enggak ya. Nggak ya? Kuda kukunya enggak belah. Sapi? Berarti domba ke sapi bisa enggak? Bisa. Oh, Ke kerbau bisa enggak? Bisa. Nah, itu hewan berkuku belah lah. Hmm. Itu berbeda. Berbeda dengan kuda ya. Lambungnya juga beda. Itu nggak usah ngomongin lambung lah. Tapi intinya kalau untuk PMK tidak menular ke manusia, bukan penyakit zoonosis. Hmm. Oke. Tapi ya apa namanya, untuk penyakit yang lain tuh banyak juga Mas yang apa namanya penyakit zoonosis. Artinya penyakit dari hewan bisa menular ke manusia atau sebaliknya. Sebetulnya banyak itu. Ada brucellosis, ada antraks dan lain-lain. Itu banyak kasus antrak yang katanya di Gunung Kidul itu sampai yang makan dagingnya, daging sapi yang sudah terkena antrak, yang mati dikonsumsi atau gimana itu akhirnya meninggal juga. Ya karena memang itu penyakit zoonosis. Nah, pentingnya kemarin salah satunya pas Juleha tadi. Yeah. Nah, itu juga salah satunya itu Mas. Artinya memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama minimal ke penyembelih lah. Bahwasanya kira-kira hewan itu layak untuk dipotong atau tidak. Nah, itu juga termasuk kan ya. Bisa dilihat nanti. Termasuk atau tidak dan lain-lain. Gitu Mas. Kalau untuk kan kadang ada orang yang kurang paham ya. Iya. Itu apa ada ciri-ciri dari hewan itu apakah layak atau tidak layak disembelih? Sebetulnya kemarin kalau di pelatihan tuh sudah dijelaskan banyak Mas kaitan sama itu. Sebetulnya ada ciri-ciri yang spesifik lah. Ciri spesifik yang terlihat misalnya kayak hewan sehat itu, ini contoh saja Yeah. Mas, karena banyak. Hewan sehat itu misalnya bagian cuping hidung lah. Yeah. Bagian hidung itu basah. Kalau yang hewan sakit kering. Oh. Ya kan? Itu menandakan hewan itu apa namanya? Biasanya kalau basah itu kan karena makan, karena dia mengunyah akhirnya basah berkeringat. Kalau yang hewan sakit kan enggak. Itu salah satu ininya saja, salah satu contohnya seperti itu. Membedakan hewan sehat dan hewan sakit. Berarti aman ya bagi manusia? Kalau untuk PMK aman. Yang penting masaknya sampai matang lah. Oh, iya. Jangan hobi makan setengah matang atau daging mentah. Apalagi mentah kan ya janganlah. Baik, Mas Faza, tadi disampaikan bahwasanya kegiatan di Batur kan ada pemuda, kemudian ternak dan pertanian. Kemudian selanjutnya yang ingin saya tanyakan, pertanian apa yang Mas Faza jalani? Kalau saat ini hanya wortel Mas, wortel sama kubis saja. Ya. Kalau untuk kentang memang lagi ini dulu, lagi break dulu. Break dulu karena kentang. Karena memang secara waktu juga sudah tidak, secara modal, secara waktu kelihatannya agak berat lah untuk saat ini. Ya mungkin ke depan tidak menutup kemungkinan Mas, bisa bertani kentang lagi lah, insya Allah. Jadi secara umum kubis sama wortel ya yang kubis sama sering. Wortel. Limbahnya kan juga bisa masuk ke kandang Mas. Karena saya juga ternak ya. Jadi bisa dimanfaatkan limbahnya. Nanti kotoran ternaknya masuk ke ladang gitu. Bisa untuk wortel saling atau menguntungkan. Ya integrasi lah, Ya, jadi kegiatannya kan berarti tadi pertanian, peternakan. Kemudian yang satu lagi kan aktif di kegiatan pemuda ya. Ya. Ini kan berarti organisasi Muhammadiyah yang ada di Batur. Ya. Mungkin bisa diceritakan pengalaman organisasi mungkin dari MTS sampai kuliah dan sampai sekarang. Dari SD. Oh, SD ya. SD saya jadi ketua kelas 6 tahun. Ketua kelas. Ya karena dulu kan nggak ada pilihan lah. Oh, ketua kelasnya ya sudah, nggak apa-apa. Terus kemudian di MTS saya apa sih ya? OSIS paling dulu kan. OSIS saya bendahara dulu. Bendahara OSIS di MTS Muhammadiyah Batur. Kemudian di Mualimin IRM lah paling. Kalau untuk kemudian di kampus ya ikut kegiatan kampus. Ada kegiatan-kegiatan pokoknya dengan himpunan studi ternak produktif dan lain-lain lah.
ada banyak kegiatan kampus. Terus setelah selesai pas di Batur juga kegiatannya langsung ke Pemuda, Mas. Pemuda. Oke, dulu awal ikut Tahun berapa, Mas? saya ke Batur berarti. Oh, setelah lulus pelantikan saya langsung kerja dulu, Mas. Oh, Kerja di Semarang ya, Di Semarang, Purwokerto itu sekitar 3 tahun lah di apa namanya perusahaan distributor obat hewan, vaksin hewan, obat hewan. Itu 3 tahunan lah. Setelah itu baru saya pulang ke Batur. Tahun berapa, Mas? Tahun 2015 kalau nggak salah pulang ke 2015. Batur. Ya. Ketika itu langsung bergabung dengan kegiatan Pemuda? Iya, kegiatan ikut-ikut aja dulu pada saat itu. Setelah itu pas ada pemilihan ya, pada saat itu ada muscap. Nah, saya ikut masuk pimpinan 13. Terus ikut jadi sekretaris bidang ekonomi dulu. Ketuanya Mas Lukman. Mas Hidayat. Lukman. Ya. Nah, disitulah pas periode itulah muncul yang namanya Tanimu itu. Oh, berarti sebelumnya tidak ada Tanimu? Sebelumnya belum ada, tapi mungkin sudah digodok sama Mas Lukman dan kawan-kawan lah. Sama teman-teman PCPM yang dulu, terus pas periode itu baru didirikan Tanimu itu. Kemudian kan tadi sekretaris ya. Bidang ekonomi. Kemudian selanjutnya pas musab lagi. Ya, musab lagi. Jadi ketua bidang ekonomi, Mas. Ketua bidang ekonomi melanjutkan Mas Lukman. Mas Lukman jadi sekretaris saya. Gantian ya, Mas. Gantian. Terus kemudian ada musab lagi, ya ini saya ditunjuk jadi bendahara PCPM. Sampai sampai akhir masa jabatan, moga-moga insya Allah. Karena setelah itu sudah nggak lagi, Mas. Usianya sudah. Oh iya, sekarang kan? 37 ya? Iya. 37 berarti periode selanjutnya 42. Iya. Periode selanjutnya sudah giliran Mas Tia dan kawan-kawan. Ya, dan mas-mas yang lain. Ya, ini yang di depan. Berarti sekarang menjadi bendahara ya? Bendahara nih. Oh ya, yang menjadi pertanyaan kan, jangan tanya berapa uangnya, Mas. Itu nanti. Oh. Apakah bendahara itu hanya mengikuti ketua saja, artinya hanya menunggu perintah dari ketua, atau memiliki proker sendiri? Kemarin sih ini, Mas, kita ada pengajuan proposal untuk kegiatan-kegiatan yang insya Allah besok akan launching terkait kegiatan, katanya mau ada marching band lagi, kemudian mau ada kegiatan-kegiatan yang lain, dan memang kita upayakan pakai proposal lah paling. Oh berarti mungkin memegang uang dari proposal ya? Bukan dari bidang-bidang. Ya. Nah, seperti itu, Mas. Jadi kita mengupayakan dari target lain lah. Kalau misalnya bidang-bidang ingin mengajukan kegiatan yang membutuhkan dana, itu bagaimana? Nggak masalah selagi kita ada, selagi artinya dari bendahara pusat ada. Saya katakan bendahara pusat ya, pusatnya PCPM. Nggak masalah ya, kalau untuk kegiatan nggak ada masalah. Tapi setidaknya memang dari kami teman-teman pengurus harian memang mengupayakan itu. Ketika kami ada dananya, oke, siap, nggak ada masalah. Begitu. Ya, berarti Mas Faza sudah berapa bulan menjadi bendahara? Bendahara berapa bulan, Mas? Berapa bulan ya? Lupa ini saya malah. Sekitar 6 ya mungkin ya? Setengah tahunan ya? Ya, setengah tahun. Setengah tahunan. Ya, apa sih yang membuat Mas Faza mau bergabung di organisasi Muhammadiyah? Apakah karena orang tua yang sudah bermuhammadiyah atau karena keinginan untuk menuju Muhammadiyah? Latar belakang ya memang karena background keluarga saya Muhammadiyah, Mas. Oh ya, memang keluarga saya Muhammadiyah. Terus saya sekolah di Muhammadiyah. Muhammadiyah banyak memberikan saya keuntungan lah bahasanya, keuntungan. Kalau saya tidak berjuang di Muhammadiyah, mau berjuang di mana, ya kan? Ya karena dari kecil sekolah saya juga sekolah Muhammadiyah. Sehingga yang pinternya Muhammadiyah, gitu kan. Masa kita nggak mau nguri-uri Muhammadiyah, kan salah besar menurut saya.
Ya kan Mas? Ya, Iya betul sih Mas. Iya kan? Iya dong. Harus semangat jadi warga Muhammadiyah, betul Ya, Mas. semangat. Ya, kemudian kan tadi ada kegiatan di Banjar, kemudian ke Ya. Batur, ke Banjar Hmm. lagi, itu bagaimana cara mengatur waktunya? Eh kalau jenengan di kota besar ya Mas, waktu 1 jam itu terasa begitu cepet gitu kan, Oh, ya kan? Jenengan berangkat kerja pagi, pulang sore, tapi saya nggak seperti itu Mas. Batur Banjar kan 1 jam ya, iya. kalau pakai motor lewat Pagentan malah nggak sampai 1 jam Mas. Jadi ya saya atur senyaman mungkin lah. Artinya kalau memang saya ada kegiatan di Batur, saya ke Batur. Hmm. Kalau memang belum selesai, ya saya selesaikan. Jadi tidak ada Tidak ada harus jadwal pulang yang sore, nggak oh ada, ya. nggak ada lah Mas. Kita Jadi sama-sama mengatur waktu sendiri. ya mengatur waktu sendiri. Cuman saya selalu ambil yang prioritas lah. Memang saya harus ke Banjar, ke Banjar. Ya, Mas Faza, sebelum terakhir ya, Ya siap. apa harapan Mas Faza untuk Muhammadiyah yang ada di Batur ini? Harapan saya jangan malu menjadi warga Muhammadiyah. Itu yang pertama. Karena banyak orang malu menunjukkan identitas saya ini Muhammadiyah. Itu kan apa namanya? Ya mungkin kalau di Batur enggak, kalau di luar Ya. mungkin orang banyak yang seperti itu. Karena tidak ya padahal Muhammadiyah ya memang yang harus kita up kan harusnya memang. Gitu Mas. Ya, baik. Kemudian Apa? yang terakhir ya. Oke, siap. Tadi harapannya berarti jangan malu untuk mengaku bahwasanya kita itu Muhammadiyah. Iya dong. Ya. Iya. Kemudian yang terakhir, 3 kata. Waduh. 3 kata buat Muhammadiyah. 3 kata untuk Muhammadiyah. Muhammadiyah maju, mandiri, modern. Mandiri, modern. 3M. 3M. 3M, mandiri, modern. mandiri, modern. Ya. Baik Mas Faza, Siap. terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk Oke. hadir di acara ini. Sama-sama, Mas. Dan jangan bosan untuk kembali hadir di acara seperti ini. Oke, siap lah. Baik teman-teman dimanapun Anda berada, terima kasih telah menyaksikan acara podcastmu Pemuda Muhammadiyah Batur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.